Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya kita masih menceritakan cerita dari Wu Shuai. Alam mimpi yang memang sangat panjang dan hari ini pun kita masih akan melanjutkan dan bisa dikatakan ini adalah bagian terakhir dari alam mimpi Wu Shuai. Langsung aja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 387. Cerita sebelumnya, Wang Wei, tangan kanan dari Wu Shuai, akhirnya dibunuh. Dan hal itu mengguncang Pulau Bunga Selatan. Moral manusia naga pun runtuh karenanya. Kepercayaan mereka hancur. Para manusia naga memandang Wu Shuai dengan tatapan penuh kekecewaan dan kebencian. Di sisi lain, Wu Shuai akhirnya mulai bisa keluar masuk ke pengadilan surgawi secara terbuka. Itu adalah terobosan yang besar. Ketika pengadilan surgawi memutuskan untuk membangun gerbang surga tengah, Wu Shuai melihat sebuah peluang emas. Dia melaporkan kepada Duklong dan menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan pengadilan naga. Selama bertahun-tahun, pengadilan naga tetap berada di peringkat 7. Keputusan itu bukan tanpa perhitungan. Kehilangan pengadilan naga saat ini bukanlah masalah besar. Dia bisa membangunnya kembali kelak. Yang terpenting adalah mendekati Gunasip sebisa mungkin. Mendapat kabar itu, Duklong tersenyum dan berkata, "Wu Shuai, niatmu patut dihargai. Namun gerbang surga tengah adalah rumahku jalur informasi. Sedangkan istana naga milikmu adalah jalur perbudakan. Itu tidak sesuai. Lagi pula fondasi dari pengadilan surgawi cukup kuat. Kami tidak perlu menguras hartamu." Wu Shuai pun menunduk dalam. "Kakek, semasa muda aku sombong dan banyak membuat salah. Kini aku ingin menebusnya. Berilah aku kesempatan. Aku tidak akan mengecewakanmu." Mendengar itu Duklong tertawa puas. "Baiklah kalau itu maumu. Dengan ini kuputuskan bahwa kau dan ayahmu akan menjadi pemimpin dalam pembangunan gerbang surga tengah." Mendengar itu Wu Shuai pun membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, kakek." Pembangunan gerbang surga tengah menuntut sumber daya yang besar. Guliang datang membantu. Pengadilan surgawi memang ambisius. Gerbang ini akan terhubung ke gua surga. Tapi justru disinilah peluang kita. Jika kita bisa menyisipkan pintu belakang, kita bisa menyelidiki lebih banyak rahasia mereka. Oleh karena itu Wu Shuai bekerja tanpa henti. Dia mengatur bahan, tenaga, dan formasi. Di permukaan, dia tampak setia sepenuh hati. Di balik layar, dia terus mencari celah. Sementara itu, kebencian para manusia naga semakin membara. Mereka menyebut Wu Shuai sebagai pengkhianat ras. Harapan yang dulu tinggi berubah menjadi cemoohan yang pahit. Bahkan, ayahnya pun bersikap dingin. Wu Shuai menelan semua itu seperti orang yang sedang minum pil pahit. Dia hanya fokus pada gerbang surga tengah. Tapi jelas, menyisipkan pintu belakang di bawah pengawasan pengadilan surgawi itu bukanlah perkara yang mudah. Saat segalanya hampir membuahkan hasil, bencana pun datang. Suatu hari, ayahnya kembali dari pengadilan surgawi dalam keadaan terluka parah.
Nafasnya tersengal, tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. Dia segera memanggil Wu Shuai ke sisinya. "Nak, aku bersentuhan dengan Gunasip. Aku menerima wahyu. Manusia naga akan berkuasa. Kita akan menggantikan para manusia," katanya dengan mata menyala. Wu Shuai terdiam. Kata-kata itu bagaikan petir. "Ayah, apa yang terjadi?" Ayahnya terengah-engah saat menjelaskan itu. Dia secara tak sengaja menemukan rahasia ini. Untuk menutupinya, ayahnya sengaja membuat kesalahan dalam pembangunan gerbang surga tengah dan menerima serangan balik. Lalu dia menggunakan luka itu sebagai alasan untuk mundur dari pengadilan surgawi. Suaranya bergetar penuh semangat. "Ini adalah kehendak surga. Cepat sembuhkan aku. Sebarkan kabar ini kepada saudara kita. Para immortal dari ras kita pasti akan sangat gembira ketika mendengar berita ini." Mendengar itu, Wu Shuai segera menenangkan ayahnya, lalu kemudian keluar dari ruangan dengan langkah yang berat. Tak lama kemudian, Wu Shuai bertemu dengan Gu Liang. Mendengar kabar yang disampaikan oleh Wu Shuai, Gu Liang tertegun. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi serius. Dia berkata, "Keputusanmu benar karena tidak langsung menyebarkan berita ini. Kalau sampai pengadilan surgawi mengetahui wahyu ini, mereka pasti akan langsung memusnahkan ras manusia naga tanpa ragu." Wu Shuai tampak mengepalkan tangannya. "Karena itu, dengan sengaja aku menahan berita ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." Ekspresi Gu Liang masih terlihat serius dan dia berkata, "Sebelum itu, saat ini, ayahmu dalam bahaya. Tindakannya mencurigakan. Oleh karena itu, penyelidik dari pengadilan surgawi pasti akan segera datang. Kalau sampai mereka menyadari bahwa ayahmu bersentuhan dengan Gunasip, maka semuanya akan berakhir." Ekspresi Wu Shuai pun tampak masam. Ruangan menjadi sunyi. Gu Liang lalu berkata lagi, "Hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan." Wu Shuai menatap Gu Liang seakan menunggu apa yang harus mereka lakukan. Gu Liang berkata, "Kita harus mengorbankan ayahmu. Biarkan dia mati karena luka-lukanya. Dengan begitu maka rahasia ini akan terkubur bersamanya. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari kepunahan dari ras manusia naga." Wajah Wu Shuai otomatis memucat. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Kau memintaku untuk membunuh ayahku sendiri? Apa kau sudah gila?" Tapi Gu Liang segera berkata, "Kalau kau tidak melakukan itu, maka seluruh rasmu akan binasa. Kau sudah berkorban sekali demi masa depan. Kini takdir menuntut harga yang lebih besar. Apa yang akan kau lakukan?" Tubuh Wu Shuai gemetar. Untuk sesaat dia menolak. Tapi jauh di dalam hati, dia memahami satu hal, bahwa pengadilan surgawi mungkin sudah lama mengetahui wahyu ini. Dan itulah sebabnya Duklong tidak pernah benar-benar mempercayai ras manusia naga. Wu Shuai mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya tampak pahit. "Tapi aku curiga bahwa ini adalah jebakan. Mungkin seseorang sengaja menargetkan ayahku dan aku. Wahyu bahwa manusia naga akan berkuasa. Bagaimana kalau itu hanyalah umpan? Bagaimana
kalau itu adalah alasan untuk memusnahkan ras manusia naga. Guliang terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kemungkinan itu sangat kecil. Menurut penjelasan ayahmu, ada terlalu banyak kebetulan yang terlibat. Banyak sekali pilihan yang diambil olehnya sendiri. Itu bukanlah rangkaian yang mudah untuk direkayasa. Wu Shuai menolak, tapi justru karena terlalu banyak kebetulan itu aku semakin curiga. Guliang menatap Wu Shuai dengan tatapan tajam. Ingatkah kamu bagaimana dulu manusia menerima wahyu dari Gu Nasib? Bukankah situasinya serupa dengan yang ayahmu alami sekarang? Mendengar itu Wu Shuai terdiam. Pada saat itu, tekanan yang kuat turun dari langit. Aura dari beberapa immortal pengadilan surgawi mendekat dengan cepat. Mereka datang atas nama menjenguk luka dari ayah Wu Shuai. Tapi itu terlalu cepat. Ekspresi Guliang berubah. Dia berkata, "Wu Shuai, kau harus memutuskannya sekarang. Kalau sampai terlambat, maka semua pengorbananmu akan sia-sia. Ras manusia naga akan dimusnahkan." Wajah Wu Shuai memucat. Tubuhnya gemetar hebat hingga dia terhuyung dan tertunduk. Tak ada waktu lagi. Dia memahami itu sepenuhnya. Keputusan ini tentu akan menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berjudi. Kalau dia sampai kalah, maka yang hilang bukan hanya ayahnya, tetapi seluruh ras manusia naga. Akhirnya, Wu Shuai mengambil keputusan, dan hari itu kabar tersebar bahwa ayahnya mati akibat serangan balik dari pembangunan gerbang surga tengah. Jiwanya pun hancur tanpa sisa. Para immortal pengadilan surgawi yang datang akhirnya pergi dengan kecurigaan di mata mereka. Tetapi tanpa bukti yang jelas, mereka tidak bisa menuduh Wu Shuai sebagai pengkhianat. Akhirnya, krisis untuk sementara berlalu. Namun sejak kejadian itu, 10 malam berturut-turut Wu Shuai tidak bisa tidur. Pada malam ke-10, di dalam pelukan Taikin, dia menangis tanpa suara. Taikin membelai punggungnya dengan lembut. "Kak, sudah. Orang yang meninggal tak bisa kembali. Paman telah gugur demi membangun gerbang surga tengah. Pengadilan surgawi pasti akan memberikan kompensasi akan hal itu." Wu Shuai tak berani mengungkapkan kebenarannya pada Taikin. Beban itu hanya bisa ia pikul sendirian. Dia berkata pelan, "Dek, setelah aku membunuh Song Taozi, aku sering kali bermimpi." "Mimpi apa?" "Dalam mimpi itu, aku menjadi raja dari manusia naga. Aku memimpin mereka menuju kemakmuran. Semua manusia naga dapat hidup dengan bebas dan damai. Aku duduk di pengadilan naga, aku memerintah dengan bijaksana. Tidak ada penindasan, tidak ada penghinaan. Wang Wei tetap di sisiku. Dia mengurus segala urusan yang ada." Ayahku menatapku dengan bangga dan bahkan berkata, "Anakku, akhirnya kamu berhasil." Kita berdua pun hidup bahagia. Kita memiliki banyak anak. Mereka bermain tanpa rasa takut. Suara Wu Shuai pecah, dia menunduk dan berteriak lirih. "Tapi sekarang, hanya kamu yang tersisa." Taikin menggigit bibirnya. Selama bertahun-tahun ia tak mampu melahirkan seorang anak pun bagi Wu Shuai. Manusia naga biasanya memiliki banyak keturunan,
Tapi percampuran darah antara manusia dengan varian manusia itu sangat sulit untuk menghasilkan anak. Tidak hanya manusia naga, ras varian yang lain pun juga sama. Itulah luka lain bagi Wu Shuai. Selama setengah tahun berikutnya, Wu Shuai masih tenggelam di dalam duka. Hingga suatu hari Gu Liang datang menemuinya. Aku memahami rasa sakitmu. Namun, waspadalah terhadap pengadilan surgawi. Jangan biarkan kesedihanmu menimbulkan kecurigaan. Jika semua usahamu runtuh, bukankah kematianmu dan juga saudaramu akan sia-sia? Wu Shuai tersentak seperti tersambar petir. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia segera menelangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas peringatanmu. Aku hampir saja tergelincir." Gu Liang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama larut dalam duka. Gerbang surga tengah menunggumu." Wu Shuai menarik napas panjang. Kini air matanya telah kering. Yang tersisa hanyalah tekad yang semakin dingin. Wu Shuai lalu berkata, "Tapi mengenai wahyu gunasib yang dikatakan ayahku, apakah kita benar-benar dapat mempercayai anggapan bahwa manusia naga akan berkuasa di masa depan?" Wu Shuai masih memikirkan itu. Dia tidak mampu menahan rasa gelisah di dalam hatinya. Gu Liang tersenyum. Untuk membuktikannya, maka cara terbaik adalah dengan berhubungan langsung dengan gunasib. Namun, resikonya tentu sangat besar. Sejujurnya, kamu tidak perlu terburu-buru. Selama kamu bersabar, bukti itu akan muncul dengan sendirinya. Wu Shuai mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Gu Liang tersenyum. "Ayahmu mirip dengan Yuji di dalam cerita sejarah. Ketika Yuji masih menjadi Master Gu, dia hanyalah seorang budak yang bertugas membersihkan aula suci dari Rockman. Pada akhirnya, ketika dia mendekati gunasib, dia menerima wahyu surgawi bahwa manusia akan berkuasa. Dia lalu mengikuti petunjuk dari gunasib, mencurinya dan menyerahkannya kepada manusia terpenting pada masa itu. Ya, yang mulia asal abadi saat dia masih belum menjadi seorang venerable." Wu Shuai lalu berkata, "Aku tahu tentang Yuji. Dia adalah penjaga Dao dari yang mulia asal abadi. Dia yang memperoleh wahyu surgawi, tetapi dia tidak mati. Dia bahkan berhasil mencuri gunasib. Tapi kenapa ayahku harus mati?" Wu Shuai masih terlihat sedih. Gu Liang menjelaskan lagi, "Aku memiliki beberapa dugaan. Ingatkah ketika aku memberitahumu bahwa yang mulia konstelasi bintang pernah berasimilasi dengan kehendak surga? Sejak saat itu, kehendaknya mulai mempengaruhi kehendak surga. Mungkin itulah alasan kenapa ayahmu harus mengalami malapetaka ini. Tapi meski begitu, dia berhasil menyampaikan rahasia bahwa manusia naga akan berkuasa. Dia gugur demi tujuan yang sangat besar. Ayahmu kini telah mempercayakan rahasia itu padamu, Wu Shuai. Bisa jadi kamu adalah sosok penting yang dipilih oleh kehendak surga, sama seperti yang mulia asal abadi dulu. Kamu tidak boleh menyerah atau tenggelam di dalam kesedihan. Kamu harus bekerja lebih keras." Tapi Wu Shuai segera menggelengkan kepala dan berkata, "Bagaimana mungkin aku dapat disandingkan dengan seorang venerable? Lagi pula varian manusia tidak ada yang pernah menjadi seorang venerable." Gu Liang terdiam sejenak sebelum kemudian berkata,
bahwa varian manusia memang tidak dapat menjadi vulnerable itu adalah fenomena yang diakui dunia. Tetapi alasan sejati di balik semua itu belum pernah dipastikan. Ada banyak sekali teori yang mengatakan hal itu. Sebenarnya, kami pun telah meneliti kenapa para varian manusia tidak bisa mencapai ranah kehormatan itu. Wushuai bertanya, bukankah itu karena hanya manusia yang adalah roh sejati dari seluruh makhluk hidup? Guliang tertawa kecil. Itu hanyalah penjelasan di permukaan. Tetapi di balik semua itu, ada rahasia besar di balik menjadi seorang venerable. Memang ada kaitannya dengan roh, tetapi itu jelas bukan satu-satunya faktor. Dalam sejarah manusia sendiri, terdapat pengecualian. Beberapa immortal dengan kekuatan luar biasa telah melewati seluruh kesengsaraan peringkat 8, tetapi mereka tetap tidak mampu menembus peringkat 9. Nenek moyangmu sendiri, Duklong, dia pasti sangat memahami hal ini. Dia adalah salah satu contoh yang paling tepat. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tetap tidak dapat mencapai peringkat 9 dan pada akhirnya hanya menjadi seorang manusia naga. Jika kamu dapat menemukan kebenaran di balik semua ini, klan kami bersedia membayar berapapun harganya untuk mengetahui rahasia ini. Guliang membuat janji dengan sungguh-sungguh. Wushuai pun lalu kemudian berkata, kalau begitu tak perlu khawatir. Jika aku menemukan rahasia itu, aku pasti akan membaginya denganmu tanpa imbalan. Setelah itu, sebelum Wushuai pergi, Guliang kembali menasihatinya. Berhati-hatilah Wushuai. Meskipun Gunasip tidak berada di tanganmu, jika kamu memang adalah individu yang ditakdirkan, wahyu akan datang kepadamu. Aku yakin kamu pasti sosok yang penting. Wahyu-wahyu itu bisa datang langsung kepadamu atau melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi perhatikanlah dengan seksama. Wushuai mengangguk. Aku mengerti. Sekarang biarlah waktu yang membuktikan segalanya. Sejak saat itu Wushuai terus membangun gerbang surga tengah. Ras manusia naga, terutama para immortalnya, marah kepada Wushuai. Mereka menyebut Wushuai sebagai anjing peliharaan pengadilan surgawi. Setelah ayahnya mati demi membangun gerbang surga tengah, putranya justru melanjutkan pekerjaan itu tanpa henti. Di mata mereka, Wushuai kini telah diperbudak sepenuhnya dan bahkan tidak dapat lagi diselamatkan. Oleh karena itu, semakin banyak manusia naga yang memutuskan untuk meninggalkan Pulau Bunga Selatan. Semakin lama, populasi manusia naga di Pulau Bunga Selatan semakin menipis. Lalu, pada suatu hari, Wushuai kembali memimpikan ayahnya. Di dalam mimpi itu ayahnya berkata, "Nak, teruslah berjuang. Aku memahami dirimu sepenuhnya. Pengorbanan ini pasti akan membuahkan hasil yang besar. Ras manusia naga membutuhkan kepemimpinanmu." Ia juga bermimpi bahwa pada akhirnya dia memiliki seorang anak dengan Taikin. Jauh di dalam parit bumi di Laut Timur, ada sebuah tanaman tak bernama. Tanaman itu di tingkat tanaman buas terpencil yang tumbuh dan dijaga oleh binatang buas abadi. Jika dia dan Taikin memakan tanaman itu, mereka akan mampu memiliki keturunan dan melampaui batas kawin silang. Saat Wushuai terbangun, dia tersentak. Dia terpikirkan sesuatu. Mungkinkah ini adalah wahyu surgawi?
Wu Shuai kembali mengingat berbagai peristiwa. Dulu, sebelum Huang Wei dijatuhi hukuman mati, dia sempat bermimpi bahwa Huang Wei berpamitan kepadanya. Lalu, sebelum ayahnya juga mati, dia bermimpi bahwa sang ayah bicara tentang ibunya dengan penuh kasih, seolah-olah dia hendak menyusulnya. Semua itu mudah untuk dikonfirmasi, dan Wu Shuai segera menyusun rencana. Dengan bantuan dari Guliang, dia menuju Laut Timur dan mengambil tanaman tak bernama itu di parit bumi. Mengikuti metode di dalam mimpinya, Wu Shuai dan Taikin mengkonsumsi tanaman itu bersama-sama. Lalu beberapa bulan kemudian, kabar gembira pun datang. Taikin akhirnya mengandung anaknya. Ini adalah berita yang benar-benar membahagiakan bagi Wu Shuai. Bukan hanya karena dia akan memiliki keturunan, tetapi juga karena dia telah mengkonfirmasi dugaannya. Wahyu dari kehendak surga ternyata telah muncul sejak lama. Hanya saja sebelumnya dia gagal mengenalinya. Lalu mimpi-mimpinya mulai berubah. Wahyu demi wahyu datang kepadanya. Wu Shuai mengikuti semua petunjuk di dalam mimpinya dan meraih keberhasilan besar dengan usaha yang relatif ringan. Dia bukan hanya berhasil menyelesaikan gerbang surga tengah, tetapi diam-diam juga berhasil menciptakan pintu belakang tanpa sepengetahuan pengadilan surgawi. Bahkan setelah pemeriksaan pun mereka tidak bisa menemukannya. Untuk memperoleh kepercayaan pengadilan surgawi, Wu Shuai menghentikan pengembangan ras manusia naga dan kini hanya memusatkan perhatian pada peningkatan kultivasinya sendiri. Dengan bimbingan dari wahyu di dalam mimpi serta bantuan dari Guliang, tingkat kultivasi Wu Shuai terus meningkat. Dia telah melewati kesengsaraan demi kesengsaraan. Lalu suatu hari, mimpinya kembali berubah. Kali ini yang muncul adalah wahyu untuk membangun rumahku peringkat 8, Istana Naga. Jadi, kalau aku ingin membangun rumahku peringkat 8, inti gu yang harus kugunakan adalah token mimpi peringkat 8. Ini adalah gu dari jalur mimpi, dan ini akan sesuai dengan datangnya era besar di masa depan. Wu Shuai menjadi sangat bersemangat. Dia segera menjelajahi 5 wilayah dan 2 surga untuk mencari material abadi dari jalur mimpi. Material itu sangatlah langka, seringkali tersembunyi di sudut-sudut terpencil dan nyaris tak mencolok. Tapi berkat mengikuti wahyu di dalam mimpinya, sedikit demi sedikit Wu Shuai menemukan dan mengumpulkannya. Selama periode itu juga, Wu Shuai sengaja kembali ke Pulau Bunga Selatan. Pada periode itu, Taikin akhirnya melahirkan putranya. Kita akhirnya memiliki penerus dari garis keturunan kita. Taikin, kamu benar-benar telah bekerja keras, kata Wu Shuai sambil menggendong bayinya yang baru lahir. Dia kini menatap istrinya yang masih terlihat lemah. Tatapannya lembut dipenuhi dengan kasih sayang yang tak disembunyikan. Taikin tersenyum dan bertanya, "Apa nama yang akan kita berikan padanya?" Wu Shuai menjawab, matanya besar, jernih, dan penuh dengan jiwa. "Kita panggil saja dia Long Ling." Taikin mengangguk pelan. Long Ling, nama yang indah. Kelahiran Long Ling membawa kebahagiaan yang belum pernah Wu Shuai rasakan sebelumnya. Tapi ternyata, di saat berikutnya, beban di hatinya menjadi semakin berat. Huang Wei telah tiada, ayahnya pun telah gugur. Kini yang tersisa hanyalah Taikin dan Long Ling. Wu Shuai berkata, "Aku harus memberinya kedudukan yang layak.
Aku harus memastikan masa depan yang terang benderang bagi anakku. Dia tidak boleh tumbuh dalam pengucilan. Dia harus hidup dengan bangga sebagai manusia naga. Dia harus berdiri tegak di dunia ini. Tanggung jawab itu menekan Wu Shuai, tetapi sekaligus mendorongnya untuk maju. Setelah beristirahat beberapa hari di Pulau Bunga Selatan, Wu Shuai kembali berkelana melintasi 5 wilayah dan 2 surga. Dia mengumpulkan material abadi jalur mimpi demi menyempurnakan Gu Token mimpi. Proses penyempurnaan itu sangatlah misterius. Semua terjadi di dalam mimpi. Material abadi demi material abadi disempurnakannya di dalam mimpi yang terasa kabur tapi juga nyata. Sampai pada akhirnya, Gu Token mimpi mencapai tahap terakhir. Wu Shuai terkejut hebat. Wahyu dari mimpinya menyatakan bahwa dia harus mengorbankan Taikin. Hanya dengan kesedihan mengorbankan hidup Taikin, maka langkah terakhir penyempurnaannya dapat diselesaikan. Wu Shuai menyangkal. Dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan itu. Jantungnya berdebar. Dia tidak sanggup menerima wahyu ini. Beberapa hari berikutnya, dia berjalan tanpa tujuan di surga putih. Tatapannya terlihat kosong. Sampai seekor binatang buas abadi hampir merenggut nyawanya. Disitulah dia baru tersadar. Wu Shuai membunuh makhluk itu dengan satu serangan yang dahsyat, tetapi kemarahannya sama sekali tak terlampiaskan. Dia tetap tak menemukan jalan keluar. Haruskah aku mengorbankan istriku? Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Pasti ada cara yang lain. Wu Shuai memutuskan untuk menghentikan penyempurnaan Gu Token mimpi untuk sementara. Dia berharap bisa mendapatkan wahyu yang berbeda. Pada malam kedua, mimpi kembali datang. Tapi wahyu kali ini bahkan jauh lebih mengejutkan. Duklong, dia memiliki gerakan pembunuh yang dapat memusnahkan seluruh ras manusia naga. Dan dia telah lama berniat menggunakannya. Apakah ini benar? Meskipun Wu Shuai selalu mempercayai wahyu dari mimpinya, berita ini terlalu mengerikan untuk diterima begitu saja. Akhirnya dia kembali ke benua tengah untuk menyelidiki kebenarannya. Saat itu, arus bawah di benua tengah menjadi semakin deras. Konflik antara Duklong dan Teratai Merah kian memanas dari hari ke hari. Meskipun kematian ayah Wu Shuai menimbulkan kecurigaan di kalangan pengadilan surgawi, tetapi Duklong tetap mempercayainya sepenuhnya. Wu Shuai memanfaatkan seluruh sumber daya yang dia punya untuk menyelidiki kebenaran tentang wahyunya. Wahyu dari mimpinya terus memberikan petunjuk. Satu demi satu bukti pun terkumpul. Semua mengarah pada satu kebenaran yang kejam, bahwa Duklong memang telah menciptakan gerakan pembunuh itu. Namanya adalah pemusnahan manusia naga. Dulu saat Duklong menciptakan ras manusia naga melalui metode perpanjangan umur, dia diam-diam meninggalkan kartu tersembunyi ini. Sebuah gerakan pembunuh yang sekali diaktifkan akan membuat seluruh manusia naga di dunia meledak dan mati seketika. Tak ada seorang pun yang akan selamat. Yang lebih mengerikan lagi, Duklong telah lama berniat untuk menggunakannya. Dia hanya menunggu kehendak dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Wu Shuai merasakan darahnya membeku. Seluruh perjuangannya, masa depan dari ras manusia naga ternyata hanya gelembung yang rapuh yang bisa dihancurkan dengan satu gerakan pembunuh. Sekarang apa yang harus kulakukan? Wu Shuai menengadah dan berteriak ke langit.
tapi langit tetap sunyi. Tiba-tiba sebuah harapan terlintas. Mimpiku. Aku masih memiliki wahyu dari mimpiku. Malam itu dia kembali bermimpi. Waktu di dalam mimpi mundur ke beberapa tahun lalu, ke tahap akhir dari penyempurnaan Gu Token mimpi. Jawabannya tetap sama. Untuk menghadapi pemusnahan manusia naga, dia harus menyempurnakan Gu Token mimpi. Dan untuk menyempurnakan Gu Token mimpi, dia harus mengorbankan Taikin. Wu Shuai terbangun dalam gelapnya malam. Air mata mengalir tanpa suara. Dia menoleh pada wanita yang paling ia cintai dalam hidupnya, Taikin. Taikin awalnya tertidur lelap, namun seolah merasakan gejolak batin dari Wu Shuai, dia perlahan membuka mata dan melihat wajah Wu Shuai yang dipenuhi kesedihan malam itu. "Ada apa, Kak?" Taikin segera memeluknya dengan lembut. Wu Shuai membalas pelukan itu dengan erat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tak pernah sebelumnya dia merasa begitu lemah. Dia begitu tak berdaya dan tak punya pilihan. Wu Shuai akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Taikin. Taikin menerima semua itu dengan cepat. Dia mengangkat tangannya yang hangat, menyentuh wajah Wu Shuai, lalu tersenyum lembut. "Jadi ini alasannya." "Kak, aku mencintaimu. Demi dirimu, aku rela mengorbankan segalanya, bahkan hidupku. Itu bukan apa-apa. Namun dalam hidup ini, bukan hanya dirimu yang kumiliki. Ada juga Long Ling." Setelah terdiam sejenak, Taikin melanjutkan dengan suara tenang. "Setelah aku tiada, rawatlah dia dengan baik. Besarkan dia dengan benar. Berjanjilah padaku." "Aku berjanji. Aku bersumpah atas hidupku dan martabatku. Dengan segala yang kumiliki aku bersumpah." Wu Shuai menangis tanpa mampu menahan diri. Akhirnya, itu adalah malam terakhir mereka tidur bersama. Gu Token mimpi akhirnya terselesaikan. Tak lama kemudian, Wu Shuai membangun rumah Gu peringkat 8, Istana Naga. Sejak saat itu, Wu Shuai lebih banyak tinggal di dalamnya. Dia kerap kali berjalan menyusuri aula dan lorong, menyentuh pilar-pilar serta dinding dengan pelan. Dia seakan merasakan kehangatan dari Taikin, padahal yang ia sentuh hanyalah permukaan yang dingin dan tak bernyawa. Sementara itu, Long Ling terus tumbuh dari hari demi hari. Suatu ketika, Long Ling dengan polos bertanya, "Ayah, di mana ibu? Kenapa dia belum pulang juga?" Pertanyaan itu seakan menjadi tombak tajam yang menembus jantung Wu Shuai. Setiap kali dia mendengar pertanyaan itu, dia berlutut dan memeluk Long Ling dengan erat. Dia menjawabnya dengan kebohongan yang lembut. Long Ling yang polos seakan menjadi satu-satunya penawar luka di dalam hatinya. Satu-satunya cahaya yang mencegahnya tenggelam di dalam kegelapan. Kini dengan Istana Naga peringkat 8, Wu Shuai sebenarnya dapat merebut ketenaran dan kejayaan. Tapi dia tidak lagi menginginkannya. Dia seharusnya mampu menundukkan petapa semut hijau, peri anggur bahkan nyonya pavilion kaligrafi dan memperbudak mereka semua. Dia juga memiliki kemampuan untuk memenjarakan Su Jiuling dan menangkap Fan Ji serta menyiksa mereka sampai mati. Tapi kini, Wu Shuai tidak melakukannya. Dia bahkan membiarkan Su Jiuling pergi bersama dengan orang yang ia cintai. Kemuliaan dan penghinaan masa lalu telah hilang makna baginya.
Wu Shuai kini merasa sangat lelah, tapi dia tidak bisa berhenti. Masalah pemusnahan manusia naga masih belum terselesaikan. Wahyu terus datang dari mimpinya. Untuk mematahkan gerakan pembunuh itu, dia harus menggunakan istana naga dan melakukan eksperimen pada tubuh para manusia naga. Manusia naga lahir dari metode perpanjangan umur yang sama, dan dari sumber itulah gerakan pembunuh pemusnahan manusia naga diciptakan. Ketiganya terikat erat. Wu Shuai telah menguasai metode perpanjangan umur itu. Dengan kekuatan istana naga, dia bisa menelusuri asal-usul gerakan pembunuh itu dan menyimpulkannya secara terbalik. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Akhirnya, Wu Shuai mengumpulkan seluruh manusia naga dan mengungkapkan kebenarannya. Dia kini memohon bantuan mereka. Di aula besar di dalam istana naga, untuk pertama kalinya hampir seluruh manusia naga immortal berkumpul. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ketika Wu Shuai menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, serta kesaksian Guliang mengenai rahasia wahyu yang pernah diterima oleh ayah Wu Shuai, mereka tak lagi bisa menyangkalnya. Dengan suara berat Wu Shuai berkata, "Untuk eksperimen ini, kita membutuhkan sejumlah besar manusia naga. Banyak yang akan mati, bahkan yang selamat pun mungkin berharap mereka bisa mati. Aku tak bisa menghentikan rencana ini. Jika ada yang menentang, maka katakanlah sekarang." "Aku menentang." Seorang pemuda melangkah maju. Dia adalah sepupu Wu Shuai. Dia adalah tuan muda ketujuh yang paling disayangi Duklong. Lalu, pemuda itu menunjuk ke arah Wu Shuai dan berkata, "Kau gila. Demi kepercayaan pengadilan surgawi, kau membunuh saudara angkatmu yang paling setia. Untuk menyembunyikan rahasia, kau menyebabkan kematian ayahmu sendiri. Untuk menyempurnakan kutukan mimpi, kau bahkan mengorbankan istrimu sebagai materialnya. Dan sekarang, demi menghadapi pemusnahan manusia naga, kau ingin mengorbankan ras kita sendiri. Seberapa dingin hatimu? Kau ingin memberi istrimu kebahagiaan, tapi apa hasilnya? Kau malah mengorbankannya. Kau ingin membuat ayahmu bangga, tapi kau malah membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kau menjanjikan masa depan pada Huang Wei, tapi kau sendirilah yang memadamkan api itu. Dan sekarang kau berkata ingin menyelamatkan ras ini? Jika bukan karena ambisimu, jika bukan karena ekspansi dan konflik yang kau picu, mungkin leluhur tak akan pernah berniat memusnahkan kita. Wu Shuai, hidupmu adalah tragedi, dan kau menyeret seluruh ras kita ke dalam tragedi itu." Seluruh aula terdiam. Wu Shuai duduk tanpa ekspresi di singgahsananya. Kala mimpi perlahan memudar. Di dasar laut, hanya istana naga yang tersisa. Bersama dengan 4 jenderal naga, pintu istana terbuka perlahan. Di sana, klon manusia naga Fang Yuan melangkah keluar. Wajahnya tanpa emosi, tapi jejak perubahan zaman terpancar di matanya. Sekilas, dia masih seakan mendengar tuduhan dari Tuan Muda Ketujuh, serta perdebatan sengit dari para manusia naga immortal. Tetapi ketika ia menoleh kembali, aula itu telah kosong. Semuanya telah berlalu. "Sudah 1 juta tahun," gumamnya pelan. "Aku kembali." Suaranya seperti bisikan roh yang tertinggal. Tapi aku bukan lagi diriku. Dia tersenyum pahit. Bukan suara yang sama, bukan wajah yang sama, bukan pula tubuh ataupun jiwa yang sama. Semua telah berubah.
Yang tersisa hanyalah kehendak. Kehendak yang bertahan 1 juta tahun yang menunggu hari ini tiba. Setelah itu roh naga muncul dengan hormat. Roh naga memberi salam kepada Tuan. Akhirnya istana naga memiliki pemilik baru. Klon manusia naga menatap roh naga untuk waktu yang lama. Matanya memerah. Dalam lubuk hatinya dia berharap roh naga akan memanggilnya dengan sebutan ayah. Tapi itu tidak mungkin lagi. Roh naga tak ubahnya sebagai kehendak dari istana naga. Lalu tampak klon manusia naga menghela nafas panjang. Dia bergumam, "Taikin, pada akhirnya aku tetap mengecewakanmu. Bahkan permintaan terakhirmu pun tak mampu kupenuhi." Nada suaranya syarat akan rasa bersalah dan duka yang tak berujung. Tetapi dia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering 1 juta tahun yang lalu. Sementara itu di surga putih, setelah melalui negosiasi yang panjang, Duklong akhirnya mencapai kesepakatan dengan Fang Yuan. 2 peringkat 8 dari Laut Timur, Song Yuan dan Seng Chongsen, menyaksikan seluruh prosesnya. Tapi mereka tidak mampu menghentikan kesepakatan antara Duklong dengan Fang Yuan. Duklong tidak hanya menyerahkan sejumlah besar sumber daya untuk budidaya dari jalur Qi sebagai kompensasi, tetapi yang lebih mengejutkan, dia juga bersedia memberikan 1 bagian dari warisan sejati milik Yang Mulia asal abadi kepada leluhur Laut Qi alias Fang Yuan. Keputusan itu membuat kedua immortal dari Laut Timur terdiam. Mereka tak berdaya. Tapi di saat yang sama, tak ada satupun dari mereka yang dapat menahan rasa kagum terhadap ketegasan Duklong. Tentu saja transaksi itu hanya dilakukan sebagian di tempat. Leluhur Laut Qi yang tak lain adalah penyamaran Fang Yuan menyetujui gencatan senjata dengan pengadilan surgawi. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup berdampingan untuk sementara waktu. Sumber daya akan diserahkan secara bertahap. Begitu pula warisan sejati yang sebelumnya disebutkan. Tak ada satupun dari mereka yang menetapkan perjanjian aliansi. Dan begitu negosiasi selesai, Fang Yuan tidak langsung pergi. Dia justru memimpin rombongan. Saat ini Fang Yuan sedang berusaha merebut istana naga. "Duklong, mungkin hari ini kamu bisa menyelesaikan permusuhanmu dengannya," ujar Fang Yuan sambil tersenyum tipis. Nada suaranya ringan, seolah dia hanya menonton dan juga menantikan pertunjukan. Tapi dalam hati Fang Yuan telah mengambil keputusan. Dia tak bisa terus mengulur waktu, karena kalau terlalu lama, Duklong dan 2 immortal Laut Timur itu bisa mencium kejanggalannya. Tanpa perjanjian aliansi, bila saatnya tiba, dia akan menyerang tanpa ragu. Adapun kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya tidak ada artinya bagi Fang Yuan. Akhirnya Duklong terbang lurus ke depan. Wajahnya tenang. Jika memang begitu, maka itu berarti satu masalah akan terselesaikan. Song Yuan dan Seng Chongsen saling bertukar pandang. Karena ini menyangkut istana naga, mereka tentu tidak mau mundur begitu saja. Akhirnya, rombongan itu menyelam ke dasar laut hingga mencapai lokasi yang telah disimpulkan oleh Praise Wei. Tapi sayang, istana naga telah menghilang. Apakah memang benar ada di sini? Batin kedua immortal dari Laut Timur. Mereka curiga, tapi tak berani mengungkapkan pertanyaannya. Duklong sendiri tidak meragukan lokasi itu, karena jalur ini adalah hasil deduksi dari Praise Wei. Oleh karena itu mustahil keliru. Duklong berkata, "Sepertinya istana naga telah meninggalkan tempat ini." Fang Yuan tersenyum.
Sungguh disayangkan, jika Istana Naga jatuh ke tangan Fang Yuan, maka pengadilan surgawi mungkin akan kalah sekali lagi. Ekspresinya penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan palsu. Dia dengan sengaja memprovokasi Duklong. Namun, Duklong tetap tak tergoyahkan. Dia sangat memahami Istana Naga. Ketika keturunannya merancang Istana Naga dulu, hanya manusia naga yang dapat menjadi penguasanya. Dengan gerakan pembunuh pemusnahan manusia naga di tangannya, Duklong masih memegang kartu truf. Jika Fang Yuan benar-benar menaklukkan Istana Naga, maka dia harus menjadi manusia naga atau memiliki bawahan manusia naga. Fang Yuan adalah orang yang bereinkarnasi dari masa depan. Kemungkinan besar dia tidak akan mengubah dirinya menjadi manusia naga. Tapi kalau dia memiliki bawahan manusia naga, satu gerakan saja sudah cukup untuk membinasakan mereka, pikir Duklong. Bagaimanapun membunuh manusia naga hanyalah tambahan. Yang terpenting adalah merebut Istana Naga. Meskipun kali ini aku gagal, tapi aku tetap memperoleh sesuatu. Setidaknya hubungan dengan leluhur Laut Qi telah membaik. Bahkan ada peluang untuk merekrutnya di masa depan. Lalu tentang Istana Naga, selama dia telah muncul, maka pasti akan meninggalkan jejak. Aku akan segera menemukannya. Duklong menghela nafas dalam hati. Keunggulan Fang Yuan sebagai orang yang terlahir kembali memang terlalu besar. Dia bisa mempersiapkan langkah yang akan dia ambil jauh lebih awal. Oleh karena itu untuk saat ini Duklong tidak terburu-buru menggunakan pemusnahan manusia naga. Kartu itu harus disimpan untuk momen yang krusial agar Fang Yuan menjadi lengah. Dia juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa Fang Yuan telah mengetahui gerakan itu. Kalau begitu, maka menggunakannya sekarang itu hanya akan sia-sia. Menahan diri adalah pilihan yang paling bijak. Aku tak boleh membiarkan Istana Naga jatuh ke tangannya. Dan untuk menghadapi Fang Yuan, Fang Zheng harus direbut kembali. Dengan pikiran itu, Duklong mendekati Seng Chongsen. Fang Zheng saat ini memang berada di tangan Seng Chongsen. Seng Chongsen juga sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, jadi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, klan Shen dan pengadilan surgawi berada di jalan yang sama, jalan kebenaran. Cara mereka menangani urusan pun serupa. Tentu saja, dia pun bersedia untuk melakukan transaksi. Apalagi Fang Zheng memang tidak berguna baginya. Dengan kesempatan itu, Seng Chongsen berhasil mendapatkan sebagian besar keuntungan dari pengadilan surgawi. Singkat cerita, Fang Zheng akhirnya diserahkan kembali kepada Duklong. Sementara Fang Yuan sendiri tidak bisa melakukan banyak hal pada Fang Zheng. Meskipun dia awalnya berniat untuk menghabisi Fang Zheng, tapi berhadapan dengan Duklong langsung saat ini tidak memberinya banyak keuntungan. Maka akhirnya pertemuan mereka pun berakhir. Fang Yuan menelangkupkan tangan dan memberikan salam perpisahan. Setelah itu, Fang Yuan meninggalkan tempat itu dan menghilang di cakrawala. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan berhenti di sebuah kumpulan awan terpencil. Di dalam awan itu sebuah rumah Gu muncul perlahan. Dari sana, klon manusia naga Fang Yuan melangkah keluar. Fang Yuan dan klonnya saling bertukar pandang dan kemudian tersenyum. Ekspedisi untuk merebut kembali Istana Naga di Laut Timur penuh dengan rintangan. Namun pada akhirnya tidak ada kerugian yang berarti. Keuntungan yang diperoleh oleh Fang Yuan bahkan melampaui yang ia perkirakan. Tapi bagaimana dengan klon manusia naga Fang Yuan? Apakah sungguh dia masih klon manusia naga Fang Yuan? Kita akan cari tahu lagi di kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.